Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, pada video hari ini saya mau bahas sebuah pembahasan. Sebetulnya ini mengarahnya tentang penipuan ya, dari sebuah aplikasi money game skema Ponzi dengan modusnya investasi emas. Oke, jadi di sini nama aplikasinya itu adalah GSBA ya, seperti itu teman-teman. Tentunya sebelum saya menyimpulkan ini penipuan atau enggak, pasti saya mencari tahu dulu mengenai aplikasi ini bagaimana ya, dan benar ya, ternyata ini aplikasi adalah sistemnya investasi. Oke, investasi emas ya. Tapi kita bisa lihat dari marketing plan dari aplikasi ini ya, yang menjadikan ini indikasi dari saya ini adalah penipuan. Oke, sebetulnya aplikasi ini udah lama, cuman saya baru kali ini bahas ya, dikarenakan juga banyak kesibukan saya di luar konten sekarang ya, tidak seperti dulu, jadi kurang waktu lah ya saya untuk seperti dulu buat konten gitu. Tapi nggak apa-apa ya, di sela-sela hari Minggu kadang saya kalau libur kerja itu bisa saya bongkar lah untuk ponzi yang sekarang merajalela di internet. Oke, jadi katanya GSBA ini itu berdiri tahun 2016. Oke, di deskripsi dari salah satu grup ya dari GSBA ini, katanya mereka ini didirikan 2016 di broker Australia ya, A-nya Australia gitu ya. Perusahaan terkenal di Australia dan penyedia layanan logam mulia terbesar di Australia ya. Perusahaan ini berlokasi di Sydney katanya, seperti itu. Nah, perlu diketahui ya, pengalaman saya bongkar ponzi ya, kalaupun memang ada nama perusahaan ini GSBA ini di Australia, kemungkinan besar dicatut. Kalau ada ya, saya nggak mau nyari terlalu mendalam lah mengenai perusahaan ini ya, karena malas gitu ya. Karena saya sih sistemnya kalau menyimpulkan ini ponzi itu dari marketing plan ya, nggak masuk di logika dan tidak ada legalitasnya, itu jelas itu ancang-ancang penipu mau menipu kalian gitu ya. Jadi kalau kayak perusahaannya dari luar itu nggak patokan saya gitu ya. Mungkin bisa jadi patokan ya, menyimpulkan ini dicatut atau enggak, karena udah banyak ponzi ya yang mencatut nama dari perusahaan luar kayak Enel Kekuatan Hijau, terus atau yang di dalam negeri kita PP Infrastruktur, itu udah banyak lah, saya nggak bisa nyebutin satu persatu untuk aplikasi yang mencatut ya perusahaan orang untuk ngibulin orang gitu. Nah, saya mau bahas dari marketing plan ya. Sebetulnya ini kan aplikasi ini udah lama gitu ya, seperti saya katakan tadi. Jadi ya baru inilah saya bisa buat kontennya. Semoga teman-teman yang nonton video ini dan sedang terjerumus ataupun sedang ditawarkan, segera tarik uang kalian dan tersadarlah gitu ya. Ini ponzi loh ya, yang kasusnya udah sering berulang kali dengan modus yang berbeda-beda, entah itu investasi emas, investasi pembangkit listrik, ataupun obat-obatan, ataupun iklan. Semua udah pernah saya bahas lah, video ya, klik-klik postingan, saya udah pernah bahas semua lah. Jadi ini adalah tampilan marketing plan. Dari sini kita udah bisa menyimpulkan ini penipuan atau enggak. Oke. Di sini dipaparkan lah dari VIP 1 ya sampai VIP 6. Teman-teman bisa lihat. Oke. Ya, dan di sini selalu ada kata undang-undang gitu ya. Karena kan
skema Ponzi ini tidak akan lepas. Nah, kenapa teman-teman kalau udah gabung di suatu aplikasi yang menerapkan skema money game Ponzi, itu pasti ada bonus undang-undang gitu. Karena ya memang itu pundi-pundi dari kehidupan Ponzi itu. Ya. Jadi nanti kalau kalian udah nggak bisa ngundang orang, ya leader-leader yang di atas itu nggak bisa menghasilkan uang karena uangnya dari orang yang diundang. Ya, mereka deposit uang mereka itu untuk leader, kemungkinan untuk kalian juga yang ngundang. Ya, ini arisan skema Ponzi yang sangat dilarang karena kasusnya itu udah banyak sekali menipu orang gitu. Nah, kan di sini juga dijelaskan nih komisi anggota tingkat 1, tingkat 2 gitu ya, persen-persenannya gitu ya. Dan juga di sini ada ya pokoknya penghasilan dari anggota tingkat 1, tingkat 2. Jadi ini dua rabar gacor gitu ya kalau kata pemainnya. Ya, dari sini kan udah kita bisa menyimpulkan lah. Dan juga di sini juga diperjelas ya, undang 3 anggota yang kalian disuruh untuk mengundang, menjerumuskan gitu ya. Ini adalah medianya ya, disuruh undang 3 orang ya seperti yang tadi. Itu undang 7 orang, undang 12 orang. Pertanyaannya, kalian mengundang orang, kalian bisa nggak bertanggung jawab kalau orang itu tertipu dengan aplikasi ini? Jangan asal mengundang orang dan jangan mau juga diundang. Ya. Gitu. Nah, ini seperti biasalah ada list-list VIP-nya ya, seperti Ponzi-Ponzi yang lain gitu. Nah, ini kalau saya katakan ya bisa jadi ini diambil dari Google gitu ya untuk mas-masnya ini. Ya, gambarnya aja pecah-pecah. Gitu ya. Tidak full HD lah. Nah, ini emas batangan. Ya, mending kalian investasi emas di luar aja lah, jangan di sini ya. Nggak ada legalitasnya di Indonesia dan juga sudah sangat jelas tadi skema Ponzi, hati-hati. Nah, lagi-lagi di grup mereka itu ditampilkan untuk testimoni transfer pembayaran dari aplikasi ini. Ya, perlu diketahui aja lah ya. Skema Ponzi itu licik gitu, apapun pasti akan dibuat modus gitu ya. Bisa jadi ini memang betul dikirim dari GSBA ke pemainnya gitu ya. Tapi perlu diingat ya, tidak selamanya dan tidak semua orang bisa merasakan penarikan ini. Lebih banyak yang ditipu ketimbang yang diuntungkan. Gitu ya, yang diuntungkan jelas leader-leader Ponzi, otak dari permainan ini gitu, komplotannya lah. Sedangkan kalian para backdung ya, backdung Ponzi itu cuman dimanfaatin gitu. Juga banyak modus lainnya, bisa kayak bagi-bagi sembako, kan banyak kayak gitu sekarang skema Ponzi, bagi-bagi sembako, bakti sosial lah. Itu semua cuman jebakan teman-teman ya, biar dianggap semua orang awam aplikasi ini benaran gitu ya. Kita kalau investasi emas di luar ya itu nggak ada sistem yang namanya undang-undang, undang mengundang itu nggak ada. Tapi di aplikasi ini ada dan itu sangat sebenarnya nggak ditekankan. Cuman kalau kalian menggratisan, saya yakin kalian nggak akan bisa melakukan penarikan. Ya, kalian itu harus menjerumuskan orang biar kalian bisa melakukan penarikan. Karena pundi-pundi uang ya itu dari yang diundang. Oke, saran saya hindari, tetap berpikir kritis ya tentang apapun yang ditawarkan, apalagi sistemnya depo-depo gitu ya. Hati-hati gitu ya. Ingat 2L kata OJK, legal dan logis. Kalau 2 itu nggak ada, udah jangan terjerumus. Gitu, jangan mau gabung.
Yang legal aja kemarin bermasalah, apalagi yang ilegal. Ya kan, intinya kalian cari aman aja untuk berinvestasi. Investasi itu memang ada resiko, tapi resikonya bukan scam, bukan kabur uang kalian dibawa kabur. Tapi resikonya investasi itu adalah naik turun aset yang kalian beli fluktuatif. Gitu ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi lah ya dengan aplikasi seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.